nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Mel. Ada apa nih datang ke sini tumben-tumben? Gini, Mel, aku tuh mau cerita sedikit tentang perkuliahan aku gitu, Mel. Oh, tentang masalah di kuliahan kamu? Iya, perkuliahan aku. Oh, yang pernah kamu cerita kalau kamu tuh sampai merasa cemas, panik, paranoid, sampai nggak bisa tidur itu ya? Benar sekali. Kita kan sebelumnya sempat cerita. Jadi gini, aku tuh mau jelasin sedikit lah ya permasalahan saya di perkuliahan itu. Saya tuh gimana ya, merasa insecure dengan lingkungan yang ada di sekitar saya dan sekeliling saya. Jadi Junia tuh ngerasa insecure dengan lingkungan. Emangnya lingkungan pertemanan Junia di kampus itu seperti apa? Kan gini ya, saya kan termasuk dari desa ke kota gitu kan. Mengetahuilah penduduk kota tuh seperti apa kan, udah cari bergaya fashion, pergaulan dan sebagainya. Ya saya sebagai anak desa ya, saya penampilannya apa adanya gitu. Melihat teman-teman saya dengan datang kuliah aja dengan fashionnya gitu, dengan pakaian yang serba fashionable, bagus gitu. Sedangkan saya tuh apa adanya gitu. Jadi saya tuh merasa minder gitu. Jadi Junia tuh merasa minder ngelihat penampilan, terus tuh gaya-gaya teman-teman Junia yang di kampus sekarang. Ya, bukan hanya itu saja, Kak. Bukan hanya itu saja, apa lagi? Itu ini ya, saya kan termasuk orang yang gimana ya, pemalu, susah bergaul dan sebagainya. Jadi melihat gimana ya, mau saya tuh ingin bergaul dengan teman-teman saya yang lain gitu. Seperti mereka banyak organisasi dan lain-lainnya. Tapi gimana ya, saya untuk masuk ke organisasi itu gak mudah. Seperti saya takut untuk tidak ada teman, apalagi saya seperti ini gitu kan. Mereka seperti mudanya bergaul seperti itu kan, mudah akrab dan lain sebagainya. Saya sebenarnya tadi itu takut gitu seperti itu. Jadi Junia ngerasa insecure ini mulai dari semester berapa? Apa mulai dari semester 1 atau dari semester 2 atau dari semester berapa? Kan Junia sekarang udah semester 5 kan? Iya, saya merasa itu baru memasuki semester 1 pertengahan gitu. 1 pertengahan. Nah, perjalanan kuliah berapa minggu atau berapa bulan gitu saya baru menyadarinya. Kenapa saya sekarang minim sekali pertemanan dan organisasi gitu, karena ya mungkin saya hanya berkuliah untuk itu saja seperti itu. Terus tuh kan tadi Junia bilang kalau Junia itu insecure di lingkungan pergaulan kampus. Ada nggak sih teman dekat Junia di sana? Apa Junia tuh emang benar-benar mandiri, individualitas di kampus sekarang, nggak punya teman dekat sama sekali? Teman tuh ada, dekat tuh ada, tapi tidak banyak, hanya seperti 1-2-3 orang saja. Karena apa, saya ya takut jenis-jenis pergaulan kan banyak sekarang, jadi saya takut untuk terbawa arus. Jadi saya masih ingat dengan keluarga dan orang-orang yang peduli dengan saya, jadi harus menjaga lingkungan agar tidak terpengaruh. Seperti ya saya fashionable tapi minta uang dari mana kan sebagainya. Jadi saya bersyukuri ya gitu aja. Tapi saya merasa minder juga. Terkadang pengen seperti orang yang lain, aktif berorganisasi, aktif bergaul, punya teman banyak dan sebagainya dan terkenal. Terus kan dari rasa insecure itu apa sih dampak langsung yang Julia rasakan? Dampak langsung yang saya rasakan, saya tuh seperti mudah depresi dan menyalahkan diri saya sendiri, dan menyesali yang ada kenapa saya dulu tidak seperti ini, bla 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 dan sebagainya. Jadi Junia itu cenderung menyalahkan diri sendiri, kenapa Junia nggak bisa seperti teman-teman Junia yang lain, dan menutup diri terkadang. Jika saya nyaman tuh seseorang tuh hanya nyambung berkomunikasi tuh hanya dengan dan membuka sifat asli itu hanya orang-orang tertentu. Yang menurut saya nyaman ya saya seperti itu. Jadi sampai ke menutup diri. Nah, jadi hal apa sih yang benar-benar Junia rasakan ketika Junia ngeliat teman-teman Junia seperti itu? Nah, apakah teman-teman Junia itu memperlakukan Junia dengan buruk atau mereka biasa aja, atau itu cuma perasaan Junia aja ngeliat mereka? Mungkin ada segelintir orang yang mana ya,
itu memandang rendah seperti saya ngobrol lama saya itu kan di bentar jadi salty atau hanya sudahlah cak itu nah nggak kata gitu. Terus tuh ya begitulah seperti dicueki seperti itu ngomong di grup ataupun dimanapun tidak dihiraukan direspon. Jadi ada beberapa orang yang emang Junia lihat emang benar-benar nganggep Junia itu nggak ada, terus nggak merespon, terus tuh Jika itu baru jika mereka butuh baru mereka mendatangi Junia. Kan tadi Junia bilang kalau mereka itu orang-orang yang menganggap Junia nggak ada, nggak merespon Junia, tiba-tiba dia butuh Junia. Nah itu Junia bantu atau enggak orang-orang yang seperti itu? saya bantu aja lah. Berbuat baik walaupun orang tidak berbuat baik dengan saya. Jadi Junia masih Junia bantu. Terus tuh kan selain kesulitan-kesulitan yang Junia jelaskan tadi, apalagi kesulitan yang Junia rasakan ketika kuliah ini selain dari lingkungan temannya? Kuliah ini ya seperti itu kadang susah mungkin untuk mata pelajaran tertentu misalnya mau nanya dengan siapa tuh bingung aja gitu mungkin seperti itu. Jadi itu juga permasalahan gimana cara buat tugasnya baik. Ya apalagi skripsi terkadang saya stres sendiri gitu memikirkannya. Kalau Junia lagi stres itu sampai seberapa parah yang Junia lakukan? Saya sih orangnya mudah kepikiran dan jadi beban pikiran gitu. Untuk pelampiasannya makan banyak. Jadi makan banyak. Terus tuh bisa sampai insomnia nggak gara-gara pikiran kamu? Yang sampai susah tidur kadang, apalagi sudah terpikirkan. Sampai susah tidur. Terus tuh ada nggak sih rasa di dalam hati Junia itu kayak merasa kalau sebenarnya teman-teman itu sebenarnya Junia itu sama loh sama teman-teman Junia yang lain, nggak ada bedanya, tapi hal itu tuh tertutupi oleh rasa apa ya yang di dalam diri Junia yang selalu berpikiran kalau Junia itu berbeda dari teman-teman yang lain. Ya ada, jelas ada tentunya seperti yang Mbak Meli katakan tadi. Jadi beberapa masalah Junia itu berarti masalah internal. Itu dari faktor pertemanan. Nah terus tuh dari faktor keluarga sendiri apakah ada masalah atau tidak? Keluarga sendiri sih terkadang tidak mengerti apa yang terjadi dengan anaknya atau dengan adiknya atau dengan keluarganya seperti itu. Mereka mengetahui kehidupan saya seperti yang lain itu aja. Jadi bisa kita lihat kalau keluarga Junia cuma tahu Junia kehidupannya baik-baik saja seperti itu. Tidak tahu masalah-masalah apa saja yang dihadapi Junia selama di kampus. Mungkin Junia menampilkan sisi yang senang-senang saja di hadapan keluarga Junia sehingga keluarga Junia berpikiran seperti itu. Apakah ya terkadang saya menampilkannya, terkadang ya namanya manusia pasti ada sisi lelah dan capeknya seperti itu. Baiklah, saya pikir untuk sesi yang pertama ini atas permasalahan yang Junia rasakan saya sudah cukup paham. Kemudian untuk sesi selanjutnya nanti kita bisa mencari bersama-sama alternatif apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang Junia hadapi selama di kampus. Baiklah, terima kasih Meli. Baiklah, kita akan kembali lagi ke sesi 2 ya. Salam. Hai Meli, ketemu lagi. Apa kabar? Kabar baik. Junia gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, jadi kan kemarin kita udah ngelakuin sesi konseling kita pada yang pertama ya, lebih ke sesi cerita-cerita sih sebenarnya kan. Jadi
pada sesi yang pertama itu tadi kan kemarin Meli udah tahu nih permasalahan apa aja yang Junia hadapi di kampus, itu dari permasalahan lingkungan pertemanan, kemudian masalah sampai ke masalah pelajaran. Itu menjadi masalah menurut Junia kan. Jadi pada sesi yang kedua ini kita bakalan sama-sama mencari tahu apa sih yang menjadi akar penyebab masalah yang Junia rasain itu. Pasti kan setiap pohon itu pasti ada akarnya ya, yang mengakari pohonnya. Jadi pada sesi yang pertama itu Meli tahu kalau Junia itu mengalami masalah dengan lingkungan pertemanan. Nah, jadi Meli tuh ingin tahu apa saja sih usaha-usaha Junia yang Junia lakukan sampai bisa bertahan sejauh ini, sampai semester 5 loh menghadapi lingkungan yang bisa kita katakan toksik. Nah, itu gimana tuh? Kalau saya sih mencoba untuk tidak memikirkannya, tetapi mencoba untuk memikirkan dan melupakan, menjalankan hari mengalir seperti itu aja. Tapi terkadang juga saya masih gimana ya, tapi untuk tidak mengingat, tapi tidak melupakan, tapi di dalam pikiran ini dan diri ini masih terbayang-bayang terus dan sampai berlarut-larut gitu. Terkadang juga belajar tidak fokus dan sebagainya. Jadi ya begitu, saya pun mencoba untuk masuk murni dan berserah diri aja gitu untuk menjalani hal ini. Dan mungkin saya harus bertahan dan harus lulus karena ya untuk keluarga, orang tua dan lingkungan yang mendukung saya seperti itu. Jadi hal yang Junia lakukan selama lebih kurang berapa tahun itu? 2 tahun lebih lah ya. Hampir 2 tahun hanya mencoba untuk menerima segala masalah yang Junia pikirkan itu, tapi tidak bisa, benar? Junia mencoba untuk nggak apa-apa nih ini, tapi ujung-ujungnya tetap kepikiran, benar? Dan malah menambah beban pikiran Junia lagi. Jadi yang Junia lakukan hanya seperti itu. Terus tuh motivasi Junia untuk terus bertahan di lingkungan seperti itu, Junia tadi jelasin keluarga. Benar, keluarga? Iya, benar. Apa sih keluarga itu bagi Junia? Keluarga bagi Junia ya segala-segalanya. Segala-galanya. Ya. Berarti menurut Junia keluarga itu amat sangat penting. Junia bisa bertahan sejauh ini di lingkungan seperti itu karena keluarga. Ya, keluarga adalah penguat seperti itu. Keluarga adalah penguat. Pernah nggak sih sampai Junia tuh kepikiran ingin stop aja gitu? Pernah, apalagi di masa memikirkan seperti itu. Coba Junia ceritain masalah hal apa sih yang Junia pikirkan sampai Junia tuh mau stop aja kuliah? Coba ceritain. Seperti itu ya, dari segi ekonomi gitu, lebih baik membantu orang tua, tapi ya saya masih ada jalan semua. Jadi sampai detik ini bertahan seperti itu. Jadi pernah sampai kepikiran untuk berhenti karena berbagai masalah. Ya, seperti minder dengan lingkungan, seperti minder dengan lingkungan. Kemudian tadi Junia jelasin faktor ekonomi, dan saya sendiri tidak percaya diri juga. Tidak percaya diri terhadap diri sendiri. Tidak percaya diri terhadap diri sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena sepertinya saya tidak berguna, tidak ada manfaatnya gitu. Junia berpikir kalau Junia itu tidak ada manfaat, tidak ada guna. Jadi setiap berhadapan dengan orang selalu minder, karena tidak ada rasa percaya diri terhadap diri sendiri. Jadi bisa kita lihat ya bahwa Meli mencoba menyambungkan cerita Junia yang pada sesi pertama dengan sesi kedua ini. Jadi Junia ngerasa
lingkungan dunia itu toksik dalam artian kan dunia dari desa terus tuh pindah ke kota, ketemu sama orang-orang baru dengan lingkungan baru yang berbeda dari lingkungan dunia. Nah kemudian dunia juga melihat diri mereka seperti mereka mengenakan pakaian-pakaian yang bisa dikategorikan kekinian ataupun fashionable. Terus tuh dunia bercermin terhadap diri dunia sendiri yang dunia lihat, oh aku berbeda dengan mereka. Nah, kemudian muncul tuh rasa minder di dalam diri dunia setelah melihat hal-hal tersebut. Dunia tahu nggak apa yang membuat dunia itu minder? Tidak tahu. Karena dunia nggak punya rasa percaya diri terhadap diri sendiri. Itu yang bikin dunia minder. Kan tadi dunia jelasin kalau dunia itu nggak percaya diri, ngerasa kalau diri itu nggak bermanfaat, nggak berguna. Jadi sebenarnya yang membentuk pikiran dunia minder itu ya dunia sendiri. Karena apa? Karena rasa percaya diri di dalam diri dunia itu nggak ada. Coba dunia tuh sedikit percayalah sama diri sendiri. Percaya kalau diri aku juga mampu loh seperti mereka. Dunia tuh mengalami seperti penolakan di dalam diri yang apa ya, dunia kan udah berusaha untuk menerima tapi tetap nggak bisa. Itu tuh sebenarnya penolakan di alam bawah sadar dunia tuh ingin sama loh seperti mereka, tapi di dalam pikiran dunia tuh ngerasa nggak bisa. Jadi dunia tuh cuma kayak nerima padahal sebenarnya bisa loh dunia tuh seperti mereka kalau dunia punya rasa percaya diri sendiri, punya rasa pede tuh. Karena kan kita tahu manusia itu lahir nggak bawa apa-apa, bayi lahir pun nggak bawa apa-apa. Jadi untuk apa kita nggak percaya sama diri sendiri? Yang paling benar itu percaya sama diri sendiri. Kita nggak usah percaya sama orang lain. Orang lain bisa bohong. Percaya sama Tuhan, percaya sama diri sendiri. Jadi dunia tuh harus harus bisa tuh mengembangin rasa percaya diri di dalam diri dunia, sehingga rasa minder tuh bisa kelindes, bisa hilang dengan rasa percaya diri yang dunia bentuk seperti itu. Apakah benar dunia rasa minder gara-gara itu? Coba dunia pikiran aja. Ya benar sekali yang Anda dikatakan. Jadi perlahan-lahan dunia tuh harus bisa dulu tuh nerima keadaan, nerima dalam artian yang benar-benar nerima dengan lapang dada. Terus tuh jangan sekali-sekali membandingkan diri kita dengan orang lain, menerima dalam hal seperti itu. Dunia sering nggak bandingin diri dunia sama orang lain? Tentunya sering lagi. Sering kan? Dalam segi apa tuh dibandingin? Ya, dari semuanya, dari semua segala aspek kehidupan. Benar sekali. Dan ketika dunia membandingkan dan orang yang dibandingkan dunia itu lebih tinggi dari dunia pasti ngerasa minder lagi kan? Nah jadi yang paling benar itu kita ngelihat ke diri kita sendiri, nggak usah lah kita ngelihat orang-orang. Setiap orang itu punya kehidupan. Hal yang buat kita minder itu ya yang pertama nggak percaya diri, yang kemudian membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita itu unik, manusia itu unik. Setiap manusia satu dengan manusia lain itu berbeda pastinya, seperti yang Junia jelasin. Terus itu juga kita harus banyak-banyak bersyukur tuh. Junia kan sudah sangat amat menyinggung tuh kalau Junia tuh bersyukur sama keadaan, tapi tetap nggak bisa. Junia tuh harus bisa membuka hati selama mungkin. Tidak usah pasti susah kalau Meli bilang nggak usah lah pikirin omongan orang lain. Bener susah. Itu mudah diomongin, tapi kalau prakteknya pasti susah kan? Ya. Karena apa? Karena kita selalu melihat orang lain. Karena kita tuh berpatokan sama orang lain. Coba kita bikin patokan kita sendiri. Nggak usah ngeliat orang lain. Patokan terhadap diri kita sendiri. Nggak usah dibanding-bandingin diri kita sama orang lain. Niscaya kita akan bisa, dunia akan bisa menghilangkan bukan lagi mengkikis, tapi menghilangkan rasa minder, sehingga dunia tuh
bisa percaya sama diri sendiri. Terus tuh kemudian kalau Junia tuh percaya sama diri sendiri, rasa pede Junia tuh bagus, otomatis rasa minder nggak ada. Otomatis teman-teman Junia yang Junia bilang segala fashionable, keren lah, itulah, pasti bakalan nerima diri Junia apa adanya. Pasti bakalan bisa itu. Orang-orang berpikir yang seperti Junia bilang orang-orang nggak mau respon Junia, mungkin mereka tuh lihat Junia nih dengan diri sendirinya aja nggak pede, gimana sama orang lain. Kalau Junia lebih bisa menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri lebih banyak lagi, orang lain juga akan mencintai Junia. Kalau Junia aja nggak mencintai diri sendiri, gimana tuh orang lain mau mencintai diri Junia sendiri? Gimana? Bisa dia mengerti. Jadi Junia harus bisa nerima diri ini dengan lebih baik lagi, nggak usah lah bohongin diri sendiri, terus tuh kembangin lagi tuh rasa percaya diri, hilangin rasa minder, sehingga lingkungan di sekitar tuh melihat Junia menjadi sosok yang berbeda. Kalau Junia terus-terusan nggak percaya sama diri sendiri, terus tuh rasa mindernya tinggi, orang lain juga akan menganggap Junia nggak bakalan dipandang benar-benar seperti itu. Kapan nih mau mulai untuk membangun rasa percaya diri? Mungkin kurang dari sini aja. Lebih cepat lebih baik Iya. Gimana nih? Jadi udah sedikit pahamkan sama apa sih yang menjadi sebenarnya akar dari permasalahan yang Junia hadapi. Baik, paham. Baiklah, Meli harap Junia bisa tuh mengikuti sedikit wawasan atau arahan yang Meli kasihin tadi. Semoga bermanfaat untuk diri Junia. Baiklah, karena kita sama-sama udah tahu akar permasalahannya apa, bisa kita cukupkan. Bisa. Kalau Junia mau cerita lagi, boleh datang lagi. Kalau ada permasalahan lagi, boleh kita konsultasiin lagi, mencari sama-sama alternatif apa yang bisa kita pakai, bisa kita terapkan untuk kehidupan Junia yang lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih. Terima kasih.